40 siswa dikurung dalam sebuah pulau kosong dan diberikan waktu 3 hari untuk saling membunuh. Membunuh atau dibunuh, hanya itu pilihannya. Sifat egois manusia diuji saat itu. Akankah para siswa ini saling membunuh demi keselamatan mereka sendiri? Ataukah masih ada kewarasan untuk mencari jalan keluar dari kondisi itu? Mari kita saksikan alur cerita film ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Dikisahkan bahwa kondisi anak muda Jepang saat ini mengalami kemunduran hampir dalam semua bidang. Kriminalitas remaja meningkat dan membuat keresahan di masyarakat. Maka dibuatlah sebuah program yang bertujuan untuk mendidik anak muda Jepang yang bernama Battle Royale. Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan bus sekolah penuh siswa yang akan mengadakan karya wisata akhir tahun sekolah. Namun, para siswa dalam bis itu dibius hingga tertidur dan ketika bangun mereka sudah ada di sebuah ruangan dengan terpasang kalung tracker di leher. Tak lama, sebuah helikopter mendarat dan masuklah wali kelas mereka bernama Kitano ditemani sekumpulan tentara. Para siswa kaget melihat Kitano, guru yang sering mereka bully, dan mulai memprotes. Namun anehnya, kali ini Kitano berani memarahi balik mereka. Kitano memperkenalkan dua siswa pindahan baru yaitu Kawada dan Kiriyama, serta menjelaskan tentang alasan mereka semua ada di sini. Mereka akan memainkan sebuah game bernama Battle Royale yang akan dilakukan di sebuah pulau kosong dan diberi waktu 3 hari untuk saling membunuh sampai hanya menyisakan 1 orang saja. Saat sedang menjelaskan, salah satu siswa berisik, sehingga lanjut lagi ke penjelasan game. Mereka diberitahu bahwa kalung di leher mereka akan meledak apabila berada di zona larangan, apabila dibuka paksa, dan apabila setelah 3 hari masih belum ada pemenang game. Akhirnya mereka diabsen satu persatu dan diberikan sebuah tas perlengkapan yang berisikan sebuah senjata secara acak. Battle Royale pun dimulai dengan terbunuhnya 2 siswa pertama dan menyisakan 38 siswa lagi. Dua tokoh utama kita, Suya dan Noriko, berhasil menemukan tempat persembunyian sementara. Di situ, Suya membalut luka di tangan Noriko dan berjanji akan melindunginya. Di tempat lain, beberapa siswa membuli Kiriyama, si murid pindahan. Namun, mereka semua dibunuh oleh Kiriyama, sehingga tersisa 33 siswa lagi. Dan dalam sekejap berkurang menjadi 31 karena 2 dari siswa melakukan bunuh diri dengan terjun ke jurang. Mudah menyerah ya. Kemudian tampak seorang siswa bernama Megumi yang sedang bersembunyi pun dibunuh oleh temannya Mitsuko dengan sebuah celurit. Setelah sebelumnya, 2 teman Mitsuko yang lain gantung diri. Keesokannya, speaker berbunyi di jam 6 pagi dan memberikan pengumuman siapa-siapa saja yang sudah tewas serta lokasi zona larangan saat itu. Noriko dan Suya pun bergerak menghindari zona larangan. Namun, tiba-tiba siswa bernama Oki menyerang mereka. Nahas, Oki tewas secara tidak sengaja. Belum sempat menarik nafas, tiba-tiba siswa lain menembak dan menodongkan pistol pada mereka. Namun, Kurada menembaknya.
Kurada menanyakan senjata apa yang dimiliki Suya dan Noriko. Dan ketika tahu senjata Suya dan Noriko adalah sebuah tutup panci dan teropong, dia pun tak jadi menembak mereka. Tak lama, terdengar suara teriakan dua orang siswa yang mengajak semua untuk berkumpul karena mereka tidak ingin saling membunuh. Tapi sayang, mereka berdua langsung dibunuh oleh Kiriyama. Lanjut ke Mitsuko yang bertemu dengan teman satu gengnya yaitu Hirono. Hirono mengkonfrontasi Mitsuko karena telah membunuh Megumi dan menuduhnya telah memaksa dua temannya gantung diri. Mitsuko pun menangis, namun sementara itu, Suya membawa Noriko yang pingsan kelelahan ke sebuah klinik yang ada di peta. Namun, ternyata Kurada ada di situ, teman tante. Kurada membantu Suya mengobati dan membalut luka Noriko yang kelihatannya mulai terinfeksi. Shin kemudian menunjukkan siswa ahli IT yaitu Mimura dan kelompoknya menemukan fakta bahwa pembicaraan mereka disadap lewat tracker di leher mereka. Di tempat lain, tampak siswa bernama Kotohiki dan Chigusa yang sedang bertengkar karena Kotohiki memaksa Chigusa untuk oho-oho dengannya. Hiroki pun tewas di tangan Chigusa. Tepat pada saat itu, Mitsuko lewat dan langsung menembaki Chigusa. Chigusa berusaha kabur, namun karena tertembak, dia pun akhirnya terkapar dan ditemukan oleh pacarnya Hiroki. Namun sayang, Chigusa akhirnya tewas. Shin kembali ke Noriko, Suya, dan Kurada yang sedang beristirahat. Kurada menceritakan tentang dirinya dan pacarnya Keiko yang ikut Battle Royale ini 3 tahun yang lalu. Mereka berjuang bersama, namun di akhir Keiko mencoba menembaknya sehingga Kurada terpaksa mempertahankan diri dengan menembak Keiko. Tapi Kurada sampai saat ini tidak mengerti arti senyuman Keiko sebelum tewas. Ya elah Kurada, itu mah berarti Keiko itu sengaja supaya dikau yang selamat. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mereka pun langsung memadamkan lilin. Kurada berkata, itu mungkin adalah Kiriyama. Rupanya betul, itu Kiriyama yang sedang mengejar dan menembaki seorang siswa. Dan ketika siswa itu mengira dia berhasil selamat, sesudahnya Kiriyama melempar kepala si siswa yang sudah diberi granat ke dalam klinik dan Suya keluar dan memancing Kiriyama agar pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya sementara itu, kelompok Mimura berhasil mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat bom agar bisa meledakkan markas. Ternyata Suya selamat. Dia pun ditolong oleh beberapa temannya dan dibawa ke mercusuar. Namun di sana,
Yuko yang memergoki waktu Suya tidak sengaja membunuh Oki merasa takut pada Suya sehingga meracuni makanannya. Namun sayang, makanan tersebut dimakan oleh temannya yang lain sehingga dia pun tewas. Semua yang ada di dalam ruangan sontak saling menuduh dan saling menembak satu sama lain. Yuko yang merasa menyesal akhirnya terjun ke jurang. Sementara itu, Noriko yang sedang mencari Suya tiba-tiba bertemu dengan Mitsuko. Namun, pada saat Mitsuko akan menembak Noriko, dan Suya pun muncul. Kitano memberikan payung pada Noriko karena memang Noriko adalah murid kesayangannya. Berpindah ke Kiriyama yang berpapasan dengan Mitsuko dan langsung menembaknya. Meskipun Mitsuko tangguh, tapi dia akhirnya tewas di tangan Kiriyama. Sementara itu, Noriko, Suya, dan Kurada yang telah berkumpul kembali memutuskan untuk pergi ke arah barat mencari Mimura si ahli IT. Saat itu, kelompok Mimura ternyata sudah berhasil membuat software peretas dan merakit bom-bom molotov untuk menyerang markas Kitano. Namun, Mimura diserang oleh Kiriyama sampai akhirnya duh, capek-capek nyiapin bom, cuman kayak gitu aja. Dan pada saat Suya sampai, tempat Mimura sudah terbakar habis. Tiba-tiba Kiriyama muncul dan langsung menyerang mereka. Namun, Kiriyama akhirnya tewas di tangan Kurada. Akhirnya, tinggal mereka bertiga saja yang masih hidup. Namun, permainan pun berakhir dengan Kurada sebagai pemenangnya, dan para tentara pun meninggalkan markas. Tak lama, Kurada sampai di markas disambut oleh Kitano. Namun, tiba-tiba Noriko dan Suya muncul. Melihat bahwa mereka semua menipunya, Kitano memperlihatkan sebuah lukisan di mana Noriko menjadi yang selamat di tengah pertumpahan darah. Noriko pun menodongkan senjatanya dan film diakhiri dengan Noriko, Suya, dan Kurada meninggalkan pulau itu dengan sebuah kapal. Meskipun ternyata Kurada tak mampu bertahan karena luka-lukanya. Jadi begini teman tante jelaskan ya buat yang masih bingung sama endingnya. Jadi, Kurada, Noriko, dan Suya menipu Kitano dengan seakan-akan Kurada berhasil membunuh Noriko dan Suya. Sehingga para tentara pergi meninggalkan pulau, meninggalkan Kitano karena berpikir game sudah selesai. Namun, Kitano memang merasakan ada sesuatu yang aneh.
Sehingga setelah dia mengetahui mereka membohonginya, dia pun malah sengaja mendorong mereka untuk membunuhnya. Makanya pistol Kitano kan pistol mainan tuh teman tante. Karena memang Kitano itu sudah kehilangan makna hidup dan dia juga senang dengan Noriko sebagai seorang siswa yang baik. Ya, memang film Jepang selalu memberikan ending yang agak absurd ya teman tante. Namun, film ini ada part 2-nya, di mana nanti Noriko dan Suya akan melanjutkan kisahnya. Demikianlah teman tante, semoga kalian suka dan mengerti alur ceritanya ya. Apabila ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.